Siapa aja yang sudah hadir, boleh absen. Yang lain masih bobok. Ya, sakit apa aja? April. Siapa yang sakit berarti? Siapa yang sakit? Maria Olia. Kalian baru sembuh atau lolos? Hah? Hmm, baru sembuh kan? Hmm, ya, 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 ya. Yang belum kumpulin tugas pada kemana nih? Pada ngumpulin apa enggak nih? Kamu itu bukunya yang mana ya kemarin ya? Oh iya, iya, iya. Aku lupa kan. Iya, iya, iya. Oh iya, iya. Bukunya Kani ada. Aku udah ini. Aku udah lihat. Besok, besok dibawa kok. Besok dibawa ya. Dibalikin ya. Aku udah ini. Oh iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Iya, ya. Yang si Marcel di foto ya. Baru ini. Kemarin. Seru juga ya baca jawaban kalian ya. Se apa? Hiburan, hiburan buat aku. Ya, susah. Lah, ini kalian nggak sadar lagi dimuridkan. Iya kan? Oh iya, nggak apa-apa. Iya bagus, bagus. Ya, 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 ya. Bagus, bagus sih jawabannya. Aku happy banget ya. Semoga jawabannya bukan jawaban AI semua ya, gitu ya. Kan jawaban AI, gitu ya. Karena ketahuan sih ada beberapa yang gaya bahasanya itu kalau udah formal sekali tuh biasanya aku curigation ya. Ini kayaknya bukan jawaban pribadi sih. Karena kalau bahasanya kalian kan aku tahu lah kurang lebih tuh bahasanya gimana gitu kan ya. Umur-umur kalian tuh apanya? Nah kan kalau kamu jawabannya poin-poin, kagak banyak cerita, ya kan? Ini jawaban poin gitu, ya kan? Cuman kalau disuruh penjelasan nggak bisa nih kayak gini, bikinnya harus paragraf. Tapi untungnya, iya untungnya kalau proses oke lah, bisa dipoin-poinkan gitu ya. Cuman kalau arti dewasa gitu, ya, hmm, apa? Kalian tuh harus ini, harus belajar belajar menulis ya, gitu ya. Hah? Ya beda lah, ini kan bukan PPT gitu, ya kan? Aku lulus Ya. verifikasi nggak kok? Eh, nggak ada yang nggak lulus bro, semuanya lulus kok. Nggak ada yang nggak lulus kok. Jadi nggak, ya. Jadi bukan masalah lulus atau tidaknya. Justru kalau yang Felix tuh banyak banget tuh pengalaman pribadi itu. Jadi kalau yang yang kasihnya pengalaman pribadi tuh aku seneng karena itu artinya mereka tuh bisa nyambungin antara eh, teori yang kita pelajari gitu ya dengan aplikasinya apa gitu loh. Jadi real, enggak juga, enggak juga. Itu udah cukup susah loh kata-katanya. Nah, iya kan? Ya, enggak. Kan 2 minggu aku libur kan. Iya Sabtu kemarin kan? Enggak ada. 20 dan 27 nggak ada. Oh, iya 20 dan 27 sengaja aku kasih kalian refreshing buat ngerjain soal-soal itu. Ya udah. Oke, yuk kita mau mulai yuk. Kita akan masuk bahan baru eh, hari ini gitu ya. Kita beranjak
Sebelumnya tapi kita mau angkat sebuah pujian yang menyatakan Yesus Tuhan yang layak ditinggikan di atas segalanya ya. Mari kita menaikkan pujian ini walaupun dari rumah, teman-teman semua tetap menaikkan pujian ini ya. Thank you. Thank you. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yang mau terima Roh Kudus sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari nyanyikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, Dia dimuliakan dan naik ke surga, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya.
Ya, Koko boleh minta eh apa ya? Valdes deh, boleh doa buat kita ya sore hari ini. Silakan Valdes. Ya, amin. Oke, terima kasih. Masih deg-degan nggak Valdes kalau disuruh doa? Ya, aku tahu makanya. Aku nanya. Deg-degan nggak kalau disuruh doa? Ya, 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 ya. Oke, good. Bagus. Kayaknya Kani yang masih deg-degan suruh doanya. Oke, udah lama-lama udah terbiasa ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, selamat sore semuanya. Shalom. Selamat bertemu kembali di ibadah Yud kita dan Tunas Remaja. Terima kasih bagi teman-teman. Semoga 2 minggu kemarin liburannya enjoy ya dan pada kangen lagi untuk ibadah dan kita masih tetap online ya. Aku masih belum tahu kapan diadakan onsite-nya lagi, masih menunggu dan doakan lah ya maupun mau onsite ataupun online semangatnya tetap sama ya teman-teman ya karena aku percaya buat Tuhan kita tidak ada yang sia-sia gitu di hadapan Tuhan ya. Dan aku rindu kita semua boleh tetap bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang semakin hari bukan hanya semakin usianya doang yang nambah gitu, tetapi pengetahuan kita, pemahaman kita, bahkan pengalaman kita bersama Tuhan itu terus bertambah. Kayak gitu ya. Oke, hari ini kita sudah menyelesaikan dengan kemarin sudah ada post test, berarti kita sudah menyelesaikan bahan kita yang pertama gitu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian yang baru ya, bagian bagian yang baru dari S sorry ya, kenapa nih? Bentar ya. Yang kemarin belum ngumpulin post testnya masih diberikan anugerah, kasih anugerah ya, bisa masih dikasihkan anugerah untuk bisa boleh mengumpulkan gitu ya. Jangan lupa untuk ngumpulin segera. Oh, ada ini tuh. Aduh, ya ampun. Ini. Oke. Aduh, PDF agak bermasalah ini. Bentar ya, PDF agak bermasalah. Oke, nah. Oke, apakah sudah terlihat? Aduh, kok kelihatan ini? Ya ampun. Saya bentar ya. Kenapa ya PDF ini? Ya, boleh di... ya Tuhan. PDF kenapa sini? Nah, halo Fani, Halo kok, selamat sore sore. kok. Ya, oh ya Fani itu sudah mengumpulkan juga ya. Aku baru nggak ini kemarin post test ya. Ya, bagi yang belum ngumpulin post test, silakan. Aku masih tunggu. Boleh, silakan ya. Bisa dikumpulkan segera. Astaga, beneran nih. Aku punya ini. Oke, ya oke. Kayaknya PDF aku ada bermasalah, jadi aku nggak bisa nampilin. Teman-teman semua kita akan masuk di bab baru yang namanya judulnya adalah Ketuhanan Kristus. Ya, judulnya adalah Ketuhanan Kristus. Oke, satu pertanyaan. Biasa aku sebelum membuka pasti aku sering bertanya. Menurut kalian, apa arti kata-kata Ketuhanan Kristus? Yuk,
Ayo, menurut kalian pendapat pribadi ya, nggak usah mikir yang macam-macam. Menurut kalian, apa arti dari kata ketuhanan Kristus? Yuk, boleh kasih pendapat dong? Boleh kasih pendapat, silakan. Apa artinya ketuhanan Kristus? Ini pada bobo siang berjemaah atau gimana ini? Atau nggak tahu? Atau lagi mikir, tapi mikirnya masih kiranya kosong. Itu nggak ada yang dipikirin namanya. Apa artinya kata-kata ketuhanan Kristus? Yuk, nggak ada nih. Satu, dua, nggak ada yang mau coba nih. Ya, tunjuk aja, tunjuk aja. Hari ini, ya nggak usah tunjuk deh. Yang masuk paling terakhir siapa tadi? Siapa? Maria. Maria, Maria baru bangun udah ini ya, gitu ya. Oke, ya udah aku bantu aja lah ya. Yang namanya ketuhanan Kristus itu adalah kita belajar bahwa apa artinya Yesus itu sebagai Tuhan. Coba bisa diulangi lagi apa yang aku bilang tadi. Apa artinya ketuhanan Kristus? Wih, beneran nih. Ini sinyal aku nggak nyampe atau gimana? Apa? Ayo, ayo. Apa artinya ketuhanan Kristus? Tadi aku udah sempet ini. Ayo Kania, coba. Iya, kamu tadi yang lain apa? Hmm? Ya, cara sederhana. Oke, jadi tolong diingat ya. Ini Koko udah ulang lagi ya. Ketuhanan Kristus itu artinya ialah mempelajari Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Jadi nanti kita akan lebih eh, jauh melihat karena gini ya. Beberapa dari kita mungkin nggak tahu sih beberapa atau kalian udah pernah mengalami kebingungan belum ya? Apa sih yang kenapa sih Yesus itu disebut Tuhan gitu? Padahal teman-teman kalian ada yang namanya Yesus nggak? Pernah ada yang nggak ada ya? Kalau di Brazil itu nama Yesus itu nama yang lumrah gitu. Kalau di Brazil ya namanya Jesu apa Yesus itu eh, nama yang umum gitu, bukan nama yang sakral ataupun nama yang sangat ditakuti ataupun nama yang sangat di, di apa ya dengan ya kita harus pelajari gitu ya bahwa Yesus yang kita maksud ini adalah Yesus yang Yesus Kristus ya atau Tuhan kayak gitu ya. Oke, satu pernyataan teman-teman boleh jawab setuju atau enggak. Yesus Kristus itu adalah juru selamat dan Tuhan. Itu benar apa enggak menurut teman-teman? Benar apa enggak? Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan. Benar ya? Benar ya? Oke.
Oke, berikutnya eh ya, berikutnya adalah nih karena nggak kebaca PDF-nya nggak bisa kebuka. Jadi aku harus ini nih makanya nih harus apa? Harus diktein jadinya nih ya. Oke, menurut teman-teman gelar apa aja yang Yesus dapatkan yang kalian tahu di Alkitab? Gelar aja ya dari nama Yesus yang kalian tahu. Misalnya nih contoh nih, Yesus Tuhan. Ya, gitu ya. Iya, Oke, good. Apalagi apa saja gelar yang diberikan kepada kepada Yesus yang kalian tahu? Nabi. Oke. Apa? Guru. Oke. Good. Terus apalagi tadi udah healer penyembuh, terus guru, terus pemberita Injil. Oke, tampung aja dulu nggak apa-apa. Terus apa lagi? Udah? Udah pada nyerah? Belum? Oh, Bapak. Bapak. Oke. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Udah belum? Udah cukup? Nah, kalau kalau udah kita buka. Yuk, yang pertama di Yohanes 13 ayat 13. Tolong bantu dibacakan. Yohanes 13 ayat 13. Yuk, silakan. Satu orang yang bacain. Silakan siapa? Ya, silakan bacain aja. Oke, jadi yang pertama di sini katakan apa gelar yang diberikan untuk Yesus? Guru dan Tuhan. Oke, kita buka lagi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. 36. Yuk, oke, gelarnya apa di situ? Membuat eh di dalam bacaan itu aja. Dan tiga. Dan Tuhan dan nah, Kristus itu juga gelar ya. Apa yang ada yang tahu artinya Kristus itu apa? Yuk. Eh, enggak. No. Apa artinya Kristus? Coba googling. Ayo, udah canggih kan? Apa artinya Kristus? Apa artinya Kristus? Silakan. Apa artinya Kristus? Ah, jangan coba. Aku kasih waktu untuk ini deh. Cari dulu. Cari di itu.
di Google, cari apa artinya. Ya, kita sering kali ngomongnya gampang, tapi selama ini jangan-jangan salah artinya. Tadi ada yang bilang apa? Sang Juru selamat. Apa Sang artinya, Felix? Mesias, Sang Mesias. Itu hasil pencarian Google. Waduh, nebak doang. Oh, nebak. Ya, nggak apa-apa. Kalau yang kali ini aku minta kita cari apa? Kristus itu arti. Ya, itu loh. Kristus itu artinya yang diurapi Allah, gitu. Ya, yang diurapi lah bahasanya. Gitu ya. Jadi selama ini kalau yang pemahamannya masih salah, tolong database-nya diupdate. Kristus itu artinya yang diurapi. Ya, kalau Mesias itu baru juru selamat. Mesias itu penyelamat, Mesias. Ya, kalau Kristus itu artinya yang diurapi. Oke, good. Berikutnya kita buka di Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19, Wahyu 19 ayat 16. Ya. Apa gelarnya yang dikasih? Enggak, bukan itu. Apa? Coba gelarnya apa yang diberikan? Dan iya, raja, ya, raja segala raja, not raja. Beda ya, raja segala raja sama raja doang tuh beda. Kalau raja itu raja Belanda misalnya, itu raja. Tapi raja segala raja itu adalah raja yang di atas raja, gitu. Oke, dan tuan segala tuan, ya. Oke, nah itu tadi eh, nama-nama Kristus, sorry, nama-nama Yesus yang eh, Alkitab sempat sebutkan gitu ya. Dan apa artinya sih gelar-gelar tersebut gitu ya? Kita bukan hanya sekedar belajar, mungkin di awal ini kita baru belajar pengetahuannya. Oh, gelar-gelarnya seperti itu. Ada guru, Tuhan, kemudian ada Kristus yang artinya diurapi Allah, yang kemudian adalah Raja segala raja. Nah, tentunya ketika kita belajar hal ini, nanti tidak akan yang lepas dari namanya, eh, kalau aku boleh sebutin namanya doktrin Tritunggal. Tritunggal itu apa? Teman-teman pernah dengar nggak? Allah kita tuh Allah Tritunggal. Itu apa? Itu apa artinya? Oke. Apa? Tiga pribadi. Oke. Tiga pribadinya itu apa aja? Ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Oke. Nah, harapannya dengan itu kita tuh nanti belajar. Ini kita cuman fokus ke salah satu poin atau pandangan kita, yaitu tentang Yesus. Ya, karena ada beberapa aliran ya dalam dalam kekristenan itu tidak mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, Yesus itu hanya sebagai nabi, salah satu nabi dan ya, ya Yesus itu hanya sebagai perantara saja lah. Intinya dia bukan Tuhan. Gitu ya. Jadi arahnya nanti akan ke sana gitu ya. Jadi kita harus belajar ini sungguh-sungguh dan kita harus nanti bisa mengerti gitu ya, dan bisa menjelasin sama orang kalau misalnya sometimes nanti kalian ditanyain, emang Yesus tuh Tuhan ya? Kan Yesus tuh dilahirkan jadi manusia, ya kan ya? Terus dia mungkin aja dia pernah berbuat dosa dan segala macam gitu. Ya, jadi kita harus belajar dan nanti sepanjang minggu-minggu berikutnya kita akan belajar bahwa
Ya, apa yang membedakan Yesus tuh dengan kita gitu ya. Walaupun dia sama-sama manusia gitu ya. Apa yang membedakan Yesus dengan kita? Ya, gitu ya. Oke, teman-teman, kalau Yesus tuh dibilang adalah Tuhan, dia berarti Tuhan atas siapa gitu ya. Yuk kita buka di dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Ini pengertian Yesus tentang Tuhan. Kolose 1 ayat 16 sampai 17, boleh gantian yang baca. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Sudah? Oke, boleh silakan. Oke, jadi dia Tuhan atas apa? Atas apa? Segala sesuatu. Ya, di situ ada kata-kata yang sering karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi Tuhan itu adalah Allah atas segala ciptaan yang diciptakan gitu ya di dunia ini gitu ya. Jadi dia bukan hanya Tuhan atas orang-orang percaya doang gitu, tapi dia Tuhan atas semua ciptaan. Oke, jadi kita harus paham dulu ya konteksnya gitu ya. Oke, berikutnya boleh dibaca lagi Kolose 1 ayat 18. Boleh dibacakan lagi. Siapa yang mau bacain silakan. Oke, apa yang dimaksud di sini? Berarti dia itu adalah Tuhan atas hmm? Apa? Ini Tuhan atas apa berarti? Iya. Atas apa? Atas apa tadi? Jemaat. Jemaat itu apa sih? Jemaat itu apa sih? Jemaat itu nggak usah takut-takut. Iyalah, masa semut. Jemaat itu apa? Jemaat itu orang percaya, teman-teman. Gampangnya gitu ya. Tuhan itu adalah Tuhan atas semua orang percaya. Ya. Oke, yang terakhir. Kolose Roma 14 ayat 9. Tuhan tuh Tuhan atas apa? Roma 14 ayatnya yang ke-9. Ya, silakan. Silakan, silakan. Baca aja. Mm-mm. Salah. 14 ayat 9. 14 ayat 9. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selalu aja. Ya, jadi Tuhan itu menjadi Tuhan atas, Tuhan atas, ya. Jadi dia, Yesus itu menjadi Tuhan atas orang-orang mati dan orang-orang yang hidup. Ya, oke. Teman-teman, itu gambaran tentang bagaimana Yesus itu sebagai Tuhan gitu ya. Nah, kita akan melihat juga bahwa apa yang Allah nyatakan ya, kalau tadi kan Yesusnya gitu ya. Apa yang Allah nyatakan tentang Yesus? Oke, kalau tadi gini, jadi gini, aku mau bilang kayak gini. Tadi Allah Bapa
yaitu Bapa yang menciptakan langit, kemudian Allah Anak itu yang menjelma jadi manusia atau turun ke dalam dunia dan Allah Roh Kudus gitu ya. Nah, kita akan melihat sekarang apa yang Allah Bapa katakan itu tentang Yesus gitu ya. Kita akan buka di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Boleh tolong dibacakan siapa next gilirannya yang sudah baca di gantian. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 nih ayat yang sering sekali kita dengerin nih. Yuk, siapa yang mau ini? Di siapa? Oh, udah. Semua semua udah yang dia eh, Pan- Oke, ya. Jadi yang pertama, bagaimana Allah meninggikan Yesus Kristus itu dia meninggikannya gimana? Tadi di ayat 9. Ya, ya, itu dia ya. Jadi ada pihak pihak pertama ya dalam hal ini Allah Bapa itu mengaruniakan Yesus itu nama di atas segala nama. Jadi nama Yesus itu bukan nama yang sembarangan gitu ya, bukan nama yang apa ya Yesus Kristus itu adalah nama yang berkuasa tentunya gitu ya. Jadi menggunakan nama di atas segala nama. Oke, berikutnya ada apa di dalam nama Yesus itu sendiri kalau di ayat 10 dikatakan. Ada hal apa di dalam nama Yesus? Di ayat 10 jawabannya. Jawabannya ada ayat 10. Apa artinya bertekuk lutut? Apa artinya bertekuk lutut? Apa artinya bertekuk apa? Ya, menyembah. Bertekuk lutut itu menyembah, betul. Tapi apa yang membuat ngapain orang itu bertekuk lutut di hadapan Yesus? Rumit ya. Nah, itulah kalau belajarnya bukan udah di lewat sekolah minggu nggak akan cuman jawab jawab gitu doang, tapi mikir. Ya, apa kira-kira? Karena di dalam nama Yesus itu yang tadi kan sudah ada diberikan nama di atas segala nama dan pastinya ada kuasa. Ya, aku mau singgung ada kuasa. Itu. Oke. Oke, berikutnya itu tadi Allah yang sudah mengaruniakan nama di atas segala nama dan semua orang akan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi semuanya ya, gitu. Nggak ada yang bagian-bagian mana yang tidak ada yang takluk di bawah kuasa Tuhan, kuasa Yesus maksudnya. Oke, berikutnya kita akan melihat lagi bagaimana malaikat-malaikat mengakui ketuhanan Kristus dalam Wahyu 5 ayat 11 sampai 12. Silakan Fani boleh bacain Wahyu 5 ayat 11 sampai 12. Maka Wahyu 5, ya, silakan. aku melihat dan mendengar suara banyak mengeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka beraksa-raksa dan beribu-ribu raksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Iya, oke ya. Nah ini bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa ya, tadi malaikat-malaikat itu memuliakan Kristus itu sebagai pribadi anak domba ya. Anak domba yang disembelih artinya pengorbanan Kristus itu untuk mati bagi kita semua itu layak menerima kuasa.
kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Oke, oke. Jadi banyak pengagungan kepada Yesus juga gitu ya. Dan yang terakhir di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya, boleh Felix bacain. 1 Korintus 6, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat ke-19. Ya, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. ya. Ini bagaimana kita mengakui Yesus itu dengan, kalau tadi di bagian ini dengan gimana, Felix? Membayar Yesus dengan tubuh, Ya, memuliakan memuliakan. Tuhan. Ya, kalau membayar kita nggak bisa bayar semuanya, gitu ya. Memuliakan Allah dengan tubuh kita, gitu ya. Itu salah satu bentuk artinya kita menghargai dan juga eh, menghormati apa yang sudah Yesus lakukan ya untuk menebus dosa kita semua. Oke? Nah, jadi tadi kita sudah mendengar sekali banyak sekali gelar-gelar ya, baik ada guru, Tuhan, kemudian tadi Tuhan atas orang-orang mati, Tuhan atas segala ciptaan, Tuhan atas orang percaya. Terus kemudian Allah Bapa sendiri menunjukkan bahwa Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama gitu ya, supaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan juga tadi malaikat itu juga menyanyi apa menaikkan kemuliaan bagi Tuhan ya, ya dia yang layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan. Dan yang terakhir adalah manusia, kita sebagai ciptaannya Tuhan gitu ya. Kita diberikan suatu kehormatan untuk memuliakan Allah itu dengan tubuh kita. Nah, teman-teman, dari segala gelar-gelar yang ada itu, ya, eh, kita jadi belajar hari ini bahwa Yesus itu adalah sebagai pribadi Allah sendiri, gitu ya. Bukan sebagai ciptaan, bukan sebagai perantara, bukan sebagai nabi, ya kan? Dan suatu keistimewaan bagi kita semua kalau hari ini kita seringkali ya berdoa kan ya di dalam nama Yesus Kristus ya kan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa ya tuh kita tolak kita tengking ya kan ya. Nah, itulah yang kita rasakan hari ini gitu ya. Jadi bagi teman-teman jangan sampai kita melihat bahwa oh Yesus tuh sebagai pribadi aja yang dalam tanda kutip manusia seperti biasa seperti kita gitu. Tapi Yesus itu memang didesain ataupun dengan apa pemikirannya Allah gitu ya. Dia sama menjadi sama seperti kita untuk menyebar apa untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk bisa menyembuhkan kita, untuk bisa juga membawa kita untuk memiliki hidup yang kekal. Jadi hari ini kita belajar eh, bahwa mengakui apa mengakui Kristus sebagai Tuhan itu adalah hak istimewa ya dan mentaati ketuhanannya dapat dilakukan dari sekarang gitu. Jadi kita mengakui bahwa Yesus itu Kristus adalah Tuhan dan bagian kita adalah kita terus melakukan hal yang baik dan memuliakan Tuhan tentunya. Nah, hari ini bahannya nggak banyak memang gitu ya karena bagiannya cukup cukup pendek ya, tapi nanti di minggu-minggu mendatang kita akan belajar bahwa bagaimana mengakui Tuhan itu di dalam setiap keputusan kita. Karena sekali lagi banyak dari kita dibilang percaya nggak sama Yesus percaya, tapi banyak sekali dari kehidupan kita yang kita seringkali tidak melibatkan Dia sebagai Tuhan. Kadang-kadang kita yang jadi Tuhannya. Ya, artinya kita yang ngatur-ngatur, kita yang mutusin gitu ya. Tapi minggu-minggu mendatang nanti kita akan belajar bagaimana mengakui ketuhanan Kristus atau ketuhanan Yesus sebagai
dalam keputusan, dalam perbuatan, dalam pikiran kita gitu ya. Sehingga Tuhan tuh benar-benar jadi Tuhan gak sih dalam hidup kita? Ya, itu nanti arahnya ke sana. Jadi hari ini kita belajar dulu tentang apa gelar, apa yang dimaksud tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan segala macam. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Memang agak bagian-bagian ini agak sedikit apa silakan, apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? Enggak, nggak ada. Yang lain ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, cukup lengkap. Ya, cepetan atau kalian yang mendengarkannya nggak fokus? Putus ya? Oh, ya ya ya. Bagian mana? Ya, hah? Bagian hal yang nyatakan. Oke. Jadi tadi kita belajar yang pertama ya, itu tentang gelar apa yang diberikan sama Yesus ya di dalam Alkitab gitu ya. Tadi yang pertama kita baca Yesus adalah guru dan Tuhan, itu tadi ada. Kemudian Tuhan dan Kristus, Kristus itu artinya yang diurapi Tuhan. Kemudian adalah Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Itu tadi kita udah baca. Kemudian berikutnya Yesus Kristus itu adalah Tuan Tuhan atas orang percaya, orang hidup dan mati, Tuhan atas segala ciptaan, ya. Kemudian berikutnya apa yang Allah nyatakan tentang Yesus, ketuhanan Yesus gitu ya. Bahwa Yesus tuh dikaruniakan nama di atas segala nama, dan dia di dalam nama Yesus tuh ada kuasa. Itu bagaimana Allah menyatakan ketuhanannya, ketuhanan Yesus gitu ya. Terus yang tadi bagaimana malaikat-malaikat mengakui ketuhanan Yesus juga itu lewat pengorbanannya di kayu salib dan malaikat-malaikat memberikan puji-pujian, hormat, kemuliaan, kuasaan sampai selama-lamanya. Kemudian yang terakhir adalah kita sebagai manusia. Bagaimana kita mengakui Tuhan sebagai mengakui Yesus itu sebagai Tuhan? Yaitulah dengan hidup kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan kita harus hidup untuk memuliakan Allah gitu ya. Jadi memuliakan Yesus juga yang sudah mati untuk hidup kita gitu ya. Jadi pengorbanan Yesus itu adalah hal yang membuat kita untuk bisa hidup memuliakan Tuhan gitu. Oke, dan terakhir tadi eh, Tuhan mau pakai hidup kita untuk kita boleh menjadi orang-orang yang semakin hari mengakui Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ya, kita bukan hanya ngomong doang nih, oh ya saya percaya Tuhan Yesus kok gitu ya. Tapi hidup kita segala macam itu tidak mencerminkan hidup yang percaya sama Tuhan gitu. Jadi tujuannya nanti arahnya bagian bab ini akan mengarah ke sana. Bagaimana Tuhan itu boleh menjadi pribadi yang utama di dalam hidup kita. Yesus itu menjadi pribadi yang utama. Oke, itu aja mungkin yang menjadi perenungan kita sore hari ini ya. Eh, Sekali lagi apakah ada yang mau ditanyakan? Oh ya, oke ya. Thank you semua yang sudah hadir dan kita akan berdoa. Apakah ada yang mau didoakan secara khusus? Silakan. Siapa yang masih sakit tadi? Maria, Maria. Aduh, batuk. Siapa tuh yang batuk? Aul. Aul. Siapa? Kalau selesai nggak selesai bukan didoain, dikerjain. Ya, doainnya
biarkan diberikan tangannya gerak sendiri gitu ya. Mau nanti kalau kau doain tangannya gerak sendiri gitu ya. Tiba-tiba pengen nulis gitu. Ya kan? Ya kan? Jangan praktek ya. Ujian dilewati ya, dihadapi ya. Jangan dihindari ya. Ya nggak bisa lah gitu ya. Oke, oke ada lagi ujian yang sakit tadi ada lagi. Oke, ya udah. Oke ya. Yuk kita siapin hati kita. Kita mau sama-sama bersatu hati berdoa untuk hal yang telah kita dengar sore hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini kami sama-sama boleh bersekutu bersama anak-anak-Mu ya Tuhan dari Yud dan juga TR di GPPS Kampung Duri. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap roh yang terus Kau berikan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh memiliki antusiasme, memiliki kerinduan untuk kami boleh bertumbuh sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapak, hari ini kami sudah belajar tentang satu bagian yang baru, yaitu untuk artinya adalah ketuhanan Kristus atau mempertuhankan Yesus atau Kristus itu di dalam hidup kami. Tuhan, tolong ajar kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang bukan hanya mengakui Yesus di mulut kami saja, tetapi di dalam setiap hidup kami, Tuhan, kami belajar untuk kami boleh mengenal dan mengakui Yesus juga. Tuhan berkati bagian yang sudah kami pelajari, kami belajar bahwa nama di atas segala nama, di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada kuasa, ada kesembuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa dalam hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Sore hari ini kami sungguh mau berdoa juga untuk beberapa kondisi yang kami boleh tahu ya Tuhan, kami berdoa untuk Aulia Maria Tuhan yang masih dalam proses pemulihan untuk sakitnya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan yang sempurna. Dan kami percaya Maria dan Aulia diberikan kekuatan untuk bisa terus melakukan aktivitasnya, studinya ya Tuhan dengan baik juga. Berkati ya Tuhan untuk anak-anakmu Tuhan yang akan menghadapi ujian-ujian ataupun yang khusus. Tuhan tolong sertai biarlah Tuhan untuk Ania yang dalam karya tulisnya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemauan, Tuhan berikan semangat untuk dia bisa menulis, untuk dia bisa menuangkan hasil karya pikirannya Tuhan dalam sebuah tugas yang dia kerjakan juga. Berkati ya Tuhan buat yang sedang studi juga Tuhan tolong sertai agar studi kami, sekolah kami boleh menjadi kebanggaan bagi Tuhan Yesus Kristus juga. Berkati ya Tuhan untuk kami yang bekerja, Tuhan sertai, biar setiap pekerjaan kami juga Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan Tuhan berikan yang terbaik Tuhan, hikmat daripadamu sehingga kami bisa mengerjakannya dengan baik juga. Sungguh kami mengucap syukur, kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati keluar masuk mereka, Tuhan berkati di dalam setiap pendapatan penghasilan mereka. Semuanya Tuhan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan biarlah kami boleh terus punya kerinduan yang besar untuk kami terus bersekutu bersama Allah juga. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang waktu yang sudah kami boleh nikmati bersama Tuhan. Biarlah sebentar kami akan berpisah, Tuhan yang tetap menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami di dalam setiap aktivitas kami selanjutnya sepanjang hari ini. Dan biarlah Tuhan besok kami boleh beribadah bersama, Tuhan sertai agar kami boleh bisa bersekutu bersama dengan sesama orang percaya juga. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.